Saya tidak mengerti mengapa Dimas Sunan Kalijogo menggunakan ini. Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Giri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya, karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Setiap sholat Jumat pun kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah sholat Jumat itu bukan ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai. Saat membaca doa. Sholat Jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu, kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu. Tapi sekarang cukup dengan ini. Yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain Kanjeng Sunan Giri selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan Wali dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus, kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini saya bisa mendekatkan diri, bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sambung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian, tapi di sini. Yang penting bersih, aurat tertutup. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. Lupa akan firman Allah. Kalau ada perselisihan di antara kita umat muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Maaf Kanjeng Sunan Giri. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi
Kanjeng Sunan sebagai pimpinan kami di sini. Kita harus ingat akan bahaya Islam yang berpusat di Pengging, yang perkembangannya begitu cepat, penyebarannya dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali terhadap Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf, Kanjeng Sunan Bonang. Tidaklah baik berprasangka buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihinggapi setan. Astagfirullahaladzim. Soal Syekh Siti Jenar, saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali benarkan cara Syekh Siti Jenar yang musyrik itu? Bid'ah? Murtad? Wallahu alam. Saya belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Menurut Imam Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Saya rasa benar Kanjeng Sunan Bonang. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada kita. Maafkan saya, Kanjeng. Sama-sama, Kanjeng. Maafkan saya. Maafkan sama-sama. Maafkan. Maafkan saya, Sunan. Kanjeng Sunan Bonang. Sama-sama. Sunan Muria. Maafkan. Maafkan saya. Maafkan Kanjeng Sunan Kali. Alhamdulillah. Maafkan Kanjeng Sunan Kudus. Maafkan Kanjeng. Ampuni mereka. Tarik nafas. Dan ingat Tuhanmu. Jangan memelihara perasaan tidak baik di dirimu. Itu hanya melahirkan perbuatan sesat. Manusia diturunkan ke bumi ini untuk saling menolong, rukun, dan menjalankan segala perintahnya, serta menjauhkan segala larangannya. Bukan untuk bermusuhan, saling menjatuhkan, fitnah, atau perbuatan-perbuatan lain yang menyesatkan kita. Maafkan kami, Kanjeng Syekh. Karena Allah mau memaafkan umatnya, maka aku mau memaafkan sedulur-sedulur. Kanjeng Syekh Lemah Abang, izinkanlah kami menuntut ilmu Kanjeng. Tidak usah bilang.
datang saja ke pesantrenku. Kalau menuntut ilmu di sini, jangan terlalu cepat membicarakan atau mempertanyakan kedudukan Tuhan. Carilah dulu dirimu sendiri. Hei wong anyar, kudu yakin, bersungguh. Kalau gagal, kepala sampean bisa menjadi kepala hewan. Tapi kalau berhasil, sampean bisa melihat manusia-manusia lain berkepala hewan. Monggo Ki Ageng. Di dalam Al-Quran, Allah berjanji, mintalah apa yang kau mau, niscaya akan kuberi. Benarkah itu Kanjeng Syekh? Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau minta memindahkan kerajaan Mojopahit ke Pengging, mintalah. Ingat, berdoa dan berusaha. Percayalah, suatu saat nanti tetesan darah Mojopahit juga akan menguasai tanah Jawa ini. Kendati pun Ki Ageng Pengging sendiri itu tidak dapat menikmatinya, paling kurang turunan Ki Ageng nanti akan mendapat giliran. Saya akan bantu. Kanjeng Syekh, Lebih baik jangan bicara untuk orang yang di atas saja. Kami semua yang di bawah ini juga ingin mendengarkan. Ya. Menurut ayat suci Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lah iya, kalau begitu Tuhan manunggal dengan kita. lah iya, itu yang dikatakan manunggaling kaula Gusti. Betul itu Kanjeng Syekh, manunggaling kaula Gusti. Ya itu. Betul itu. Nanti saya turunkan ilmu manunggaling kaula Gusti itu. Tidak benar itu. Jawaban Syekh Siti Jenar itu menyesatkan. Ini bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Bertindaklah cepat. Tapi harus bijaksana. Kebijaksanaan memang diperlukan, tapi harus ada batasnya. Bagaimana Dimas Raden Patah? Ya, demi keutuhan umat Islam. Ya, baiklah. Kita undang segera Syekh Siti Jenar. Kanjeng Syekh Siti Jenar diundang ke persidangan wali. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Syekh Lemah Abang. Kanjeng Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang diundang ke persidangan wali. Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang tidak ada. Yang ada Pangeran Sejati. Ini amanah dari Kanjeng Sunan Giri. Kalau tidak mengerti juga, Sejati dan Pangeran Mulyo.
Jangan lupa, Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Pangeran Sejati atau Sejatining Pangeran Mulyo la haula wala quwata illa billahil aliyil